Selamat datang di channel Spiritual Journey dalam segmen catatan bawah tanah episode ke-8. Tema kali ini adalah Wahyu Nusantara dalam Alam Demokrasi. Wahyu ke Prabon. Pada zaman modern ini, di alam kebatinan sebagian masyarakat kita masih diyakini adanya Wahyu ke Prabon yang sangat berperan dalam proses pergantian kepemimpinan nasional di negeri ini. Wahyu ke Prabon ini dimaknai sebagai restu gaib dari para leluhur dan alam semesta, atau semacam kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin suatu kerajaan atau negeri. Mereka yang menerima wahyu inilah yang kemudian diakui layak menjadi seorang raja atau pemimpin. Istilah ini sangat lekat dalam budaya sinkretisme Jawa, di mana seorang raja tidak semata-mata berkuasa atas dunia nyata, namun juga dunia tak kasat mata alias gaib. Keduanya akan saling melegitimasi dan mengukuhkan kekuasaan seorang raja. Fenomena ini menjadi sangat menarik karena konsep dan keyakinan tentang Wahyu ke Prabon mampu bertahan, masuk dan melebur ke dalam konsep sistem demokrasi modern negara ini. Rasionalitas dan irasionalitas menjadi satu dalam kesadaran kolektif masyarakat kita. Diakui atau tidak, mereka yang ikut serta dalam kontestasi pemilu, baik pilek maupun pilpres, bukan hanya berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan itu dengan cara-cara modern, tetapi mereka juga menggunakan cara-cara spiritual mistik tradisional. Selain berkampanye dengan menggunakan poster, baliho, iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik, atau dengan mengadakan rapat-rapat akbar, mereka juga melakukan tradisi nyekar ke makam leluhur atau tokoh-tokoh tertentu, atau melakukan ritual-ritual khusus di tempat-tempat suci atau keramat yang diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu mereka memenangkan kontestasi dalam pemilu. Berkaitan dengan tema tersebut, saya menemukan sebuah artikel yang menarik yang ditulis oleh seorang blogger dari Yogyakarta yang membahas mengenai Wahyu ke Prabon. Tulisan tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih jelas mengapa konsep Wahyu ke Prabon masih sangat relate dengan sistem demokrasi modern saat ini. Narasi ini disarikan dari tulisan seorang blogger dari Yogyakarta bernama Mas Hudi Antoro atau Mas Udi yang diposting pada 28 Mei 2014. Menurut beliau, dalam kosmologi Jawa, kekuasaan dan kepemimpinan selalu diselimuti aura spiritual. Kekuasaan selalu dikaitkan dengan sosok pemimpin yang sakral karena melibatkan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, hanya orang yang ketempatan Wahyu ke Prabon saja yang bisa menjadi seorang penguasa. Wahyu ke Prabon atau pulung kekuasaan adalah restu gaib dari Tuhan untuk seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi penguasa atau pemimpin, karena kekuasaan sejatinya adalah takdir yang sudah ditentukan. Merupakan hal yang sangat menarik bahwa Wahyu ke Prabon dalam kasanah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa lebih dominan daripada konsep legitimasi lainnya seperti silsilah atau keturunan. Sebagai catatan, di sini nampaknya ada kecocokan antara konsep pergantian kepemimpinan pada sistem demokrasi kita. Konsep Wahyu ke Prabon ini menjadikan kedudukan raja menjadi tidak stabil, sebab Wahyu ke Prabon bisa pergi dari seseorang dan berpindah kepada orang lain yang dianggap lebih pantas menjadi wadahnya. Wahyu ke Prabon tidak bersifat langgeng yang bisa dimiliki oleh seseorang beserta keturunannya, karena Wahyu ke Prabon akan memilih siapa yang pantas menjadi wadahnya dan akan meninggalkan seseorang yang sudah tidak pantas lagi menjadi wadahnya. Isi kang goleki wadah, bukan wadah yang goleki isi. Biasanya pihak yang diramalkan ketempatan Wahyu ke Prabon akan semakin kuat dan percaya diri
karena meyakini bahwa ini adalah momentumnya untuk berkuasa. Sedangkan pihak yang diramalkan kehilangan wahyu keprabon akan kehilangan kepercayaan diri yang akan membuatnya semakin lemah. Wahyu keprabon ibarat sebuah pintu dimensi yang mengharuskan mereka untuk masuk ke dalam urusan rumah tangga yang besar, yaitu membangkitkan kejayaan Nusantara. Tanpa wahyu keprabon, maka perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Nusantara akan berjalan sendiri tanpa adanya pengayoman dari para leluhur Nusantara, sehingga tidak akan ada kejayaan yang semestinya bisa diraih seperti kejayaan pada masa lalu. Karena negeri ini hanya berjalan sendiri tanpa kendali, sehingga terus menuju keterpurukan. Menurut pandangan sang blogger, seorang calon pemimpin nasional harus memiliki kualitas atau kemampuan tertentu yang dikaitkan dengan wahyu sebagai bentuk simbolisasi budaya. Adapun wahyu-wahyu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemimpin besar Nusantara harus memiliki wahyu purbo. Artinya, ia sudah berada pada kondisi hati yang telah benar-benar merasa cukup dan bersyukur. Tidak ada lagi keserakahan dan ambisi keduniawian. Yang kedua, orang yang bisa memimpin dan membawa Nusantara pada kejayaan adalah orang yang memiliki wahyu sejati. Artinya, dia sudah benar-benar mengerti tentang arti dari kebenaran hidup ini dan dengan teguh menjalani kehidupan dengan tidak pernah mengingkari hakikat kebenaran, apalagi melanggar aturan Tuhan. Yang ketiga, pemimpin Nusantara haruslah orang yang memiliki wahyu Cokroningrat. Karena pemimpin yang membangkitkan kejayaan Nusantara haruslah seorang yang cerdas dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terlebih ilmu agama dan ilmu kebatinan. Istilah Cokroningrat berarti lingkaran ilmu pengetahuan yang tinggi. Wahyu Cokroningrat berarti petunjuk dari Tuhan berupa ilmu pengetahuan yang bersifat paripurna. Pemimpin negeri ini haruslah seorang spiritualis sejati yang bisa menjadi pemimpin lintas dimensi, baik dimensi nyata maupun dimensi gaib, sehingga ia akan mampu mengatasi gejolak-gejolak yang terjadi, baik yang nyata maupun yang gaib. Wahyu yang keempat adalah pemimpin besar Nusantara harus mendapatkan wahyu Makutoromo, karena untuk mengembalikan kejayaan Nusantara, pemimpin negeri ini harus mendapatkan bimbingan langsung dari Sang Maha Pencipta. Artinya, seperti seorang nahkoda kapal, ia harus seorang yang visioner, yang memiliki wawasan berpikir yang jauh ke depan, agar biduk besar yang bernama negeri Nusantara ini mampu berlayar mengarungi samudera zaman dengan pasti dan selamat. Wahyu yang kelima. Yang kelima adalah orang yang ketempatan wahyu keprabon. Artinya, ia adalah orang pilihan yang terbaik di zamannya. Orang yang memiliki hati yang bersih dan memancarkan cahaya kesejukan. Ini adalah wahyu yang terakhir yang diterima oleh seseorang sebagai bentuk restu dari Tuhan untuk memimpin Nusantara. Ia adalah orang yang mendapatkan restu dari para leluhur ini dan selaras dengan alam semesta, sehingga keberadaannya akan dihormati oleh semua makhluk. Seseorang yang mendapat wahyu keprabon akan memenuhi beberapa ciri, yaitu ketika dia berbicara bisa dipercaya atau trust, ketika ia berjanji akan ditepati atau komitmen dan konsekuensi, ketika ia bertindak pertimbangan utamanya adalah kebaikan dan kebermanfaatan atau etika dan logika, serta ucapan dan tingkah lakunya sepadan atau integritas. Namun kenyataannya saat ini para petinggi negeri ini hanya sibuk mencari popularitas, menumpuk harta dan mengejar jabatan. Tidak ada lagi yang peduli dengan nasib negeri ini. Semua sibuk memperebutkan kekuasaan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat kecil.
Setelah membahas narasi singkat tadi, apakah pemahaman itu bisa diterapkan dalam sistem demokrasi modern? Mari kita simak terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi. Istilah demokrasi memiliki sebuah adagium atau pepatah yang sangat populer dan sangat kuat, yaitu Vox Populi Vox Dei, atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetapi apakah benar demikian? Rasionalitas demokrasi. Gerakan demokrasi sama tuanya dengan spesies manusia dan ditemukan di sepanjang sejarah manusia. Namun, terminologi demokrasi pertama kali muncul dalam gagasan politik dan filsafat Yunani kuno di kota Athena pada masa klasik kuno. Kata demokrasi secara harfiah berarti kekuasaan rakyat atau kekuatan rakyat. Secara teori, istilah demokrasi merupakan lawan kata dari aristokrasi yang berarti kekuasaan elit. Akan tetapi, dalam catatan sejarah modern, sebagian besar negara benar-benar menerapkan sistem pemerintahan demokrasi mulai pada awal abad ke-19 setelah munculnya begitu banyak perjuangan gerakan hak suara. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara. Prinsip dan asas demokrasi. Prinsip utama dalam demokrasi adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Sementara asas pokok demokrasi yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Kemudian pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Bentuk dan jenis demokrasi. Bentuk demokrasi dibedakan menjadi satu, demokrasi formil, yaitu demokrasi yang menjunjung persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menekankan pada upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi, sementara bersamaan dengan itu dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Bentuk ketiga yaitu demokrasi Pancasila merupakan bentuk paduan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari kedua demokrasi tersebut. Berdasarkan prinsip ideologi, ada beberapa jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individualisme. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, jenis demokrasi rakyat. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Uni Soviet yang sekarang sudah bubar.
Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Sistem demokrasi sejauh ini menjadi sistem yang paling banyak digunakan di berbagai negara di dunia ini. Namun, ada banyak kelemahan yang ditemukan dalam sistem ini. Salah seorang pemikir zaman Yunani kuno juga melakukan kritik terhadap demokrasi. Adapun kritik tersebut adalah sebagai berikut. Kritik pada demokrasi. Muncul banyak pertanyaan mengenai demokrasi di benak kita semua. Apakah ketika kita menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita berada dalam keadaan sadar? Apakah hanya demokrasi satu-satunya sistem yang cocok untuk diterapkan dalam kehidupan politik di negara kita? Sementara sistem lainnya tidak cocok dan merupakan bid'ah politik. Mengutip pernyataan dari Alexander Pope yang menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diurus dengan benar, tidak peduli dengan bentuknya. Juga muncul pertanyaan lain, apakah demokrasi cukup ampuh untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan pemerataan? Apakah demokrasi memiliki korelasi positif dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat? Apakah demokrasi yang membuka keran kebebasan lebih penting daripada stabilitas? Menurut Plato, negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang tidak ideal. Mengapa demikian? Tidak idealnya sistem demokrasi terletak pada kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Bagaimana bisa? Plato menyatakan bahwa demokrasi ialah sistem yang sangat memuja kebebasan. Artinya, masyarakat secara bebas menyatakan pendapatnya masing-masing. Kebebasan ini akan bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Kebebasan tersebut ialah tanpa batas, tanpa aturan, dan tanpa hukum. Kritik Plato ini terhadap demokrasi tertuang jelas di dalam bukunya yang berjudul The Republic, di mana dia menggunakan sebuah metafor ship of state sebagai gambaran dari sebuah negara demokratis, di mana di situ dikisahkan tentang sebuah kapal yang nahkodanya disandera oleh para pelaut-pelautnya, dan mereka kemudian memilih pemimpin baru bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas nahkoda, tetapi atas dasar popularitas orang tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Kemana arahnya? Demokrasi Indonesia dewasa ini nampaknya mengalami pergeseran ke arah demokrasi sebagaimana digambarkan oleh Plato dalam buku The Republic. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari situasi negara dan situasi politik Indonesia saat ini, di mana politik Indonesia sekarang tidak lagi memaknai nilai persatuan, tidak lagi memaknai nilai Pancasila, dan tidak lagi menghargai hak dan kewajiban bagi sesama. Pengalaman kita bersama saat Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan saat ini menjelang Pilpres 2024, terasa sekali bagaimana sistem demokrasi di negeri ini hanya dijadikan sarana oleh
para elit politik untuk berebut kekuasaan serta mengamankan kepentingan mereka masing-masing. Dalam artian bahwa kebebasan berpendapat telah disalahgunakan. Para elit politik lebih banyak memancing emosi rakyat untuk membentuk sebuah isu politik. Mereka cenderung menjadi demagog dan provokator politik. Menurut beberapa pengamat, bangsa Indonesia sendiri masih kurang efektif dalam menjalankan demokrasi, karena masih banyak praktek-praktek yang bertolak belakang dengan prinsip dan sistem negara demokratis. Seperti yang kita ketahui sekarang, penyimpangan politik uang masih banyak terjadi. Praktek ini sudah mengakar dan melekat pada masyarakat Indonesia meski sudah dianggap tabu. Selama ini praktek ini tidak dituntaskan, maka masyarakat Indonesia belum siap menjalankan prinsip dan sistem demokrasi. Demikian juga dengan penyimpangan politik identitas yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau golongan, sehingga sempat mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Contoh kasus pada pilkada di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan juga Pilpres tahun 2019. Selain itu, salah satu hal yang sangat penting dan belum disadari oleh kita semua adalah bahwa untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian yang inheren dalam proses demokrasi. Karena penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator terciptanya negara yang demokratis. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara belum mengapresiasi dan menegakkan hak-hak dasar manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya negara tersebut masih berjalan pada demokrasi yang semu dan belum mencapai demokrasi yang sebenarnya. Irasionalitas dalam demokrasi Indonesia. Di lain pihak, sikap batin masyarakat Indonesia berkaitan dengan suksesi atau proses pergantian kepemimpinan nasional masih sangat kental dilumuri oleh kecenderungan yang irasional. Keyakinan bahwa siapa yang berhasil meraih atau mendapatkan wahyu keprabon adalah yang akan menjadi pemimpin berikutnya masih sangat kuat. Ucapan atau pandangan sosok tertentu seperti tokoh masyarakat, kiai, tua suku, atau orang pintar tentang siapa calon pemimpin nasional yang memiliki wahyu keprabon akan sangat didengar dan diikuti oleh masyarakat awam, serta akan mempengaruhi pilihan mereka. Meskipun ada kemungkinan terjadinya tindakan manipulasi, namun fenomena anomali yang bersumber dari kearifan lokal tersebut nampaknya masih layak untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai cara alternatif dalam menentukan calon kepemimpinan bangsa yang besar ini. Sebuah mimpi demokrasi Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Henry Betramayo dalam An Introduction to Democratic Theory, di mana diungkapkan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Berikut prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks itu, yaitu pertama, bahwa negara ini mampu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Bahwa negara menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, negara mampu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Dan yang keempat, negara membatasi pemakaian kekerasan sampai seminimum mungkin, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, serta menjamin tegaknya keadilan. Sebuah konklusi. Wahyu keprabon dalam demokrasi bisa dipahami sebagai dialektika antara penguasa dan yang kuasa.